Halo teman-teman, kembali lagi ke channel ini bersama gua Admin 1. Sebagai pembawa konten kali ini, gua mau menceritakan sedikit tentang kisah masa lalu dari seorang Kisame dan penangkapannya. Beberapa potongan cerita ini didapat ketika Kisame telah berhasil ditangkap oleh ninja Konoha karena telah ditumbangkan oleh Might Guy. Mau tahu tentang kisah dari Kisame ini? Sebelumnya jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini bisa mencapai 1000 subscriber. Thank you dan mari kita lanjut. Kisame adalah ninja pelarian tingkat S dari Kirigakure, 7 ninja ahli pedang dari Kiri dan rekan dari Itachi Uchiha saat bergabung dengan Akatsuki. Efek lanjutan dari jurus Hirodora milik Guy terasa di seluruh pulau. Setelah menjelaskan tekniknya kepada Kisame, Guy memukulnya karena gerakan sedikit di jempol dari Kisame. Padahal, udah dibilang kalau jangan bergerak. Emang Guy ini sungguh perfeksionis. Setelah itu, Guy membawa Kisame yang sudah tenang kembali ke daratan, sehingga Yamato bisa menahannya. Lalu Aoba mengumpulkan informasi tentang Akatsuki menggunakan teknik pembaca pikiran miliknya. Di momen inilah kita bisa melihat ingatan dan masa lalu dari Kisame. Mari kita bahas dan mengingat kembali tentang masa lalu Kisame ketika masih menjadi shinobi dari Kirigakure. Dia diinstruksikan oleh atasannya yang bernama Fugikisu Kaizan. Fuguki merupakan salah satu dari 7 ninja pendekar pedang kabut dari Kirigakure. Kisame ditugaskan untuk menjadi pengawal divisi pemecah kode. Fuguki secara langsung menginstruksikan Kisame untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk mencegah intel dan kode rahasia mereka bocor ke musuh, yang saat itu menjadi musuhnya adalah Konoha. Saat bertugas sebagai penjaga mereka, Miru, seorang kunoichi dari divisi intai ini, memintanya untuk datang dan makan bersama setelah misi selesai. Entah Kisame ini mau apa tidak ya. Namun dari sini Mimin merasa kalau sebenarnya Kisame senang karena ada seorang gadis yang peduli pada dirinya. Secara selama ini, hidup Kisame hanya menjalankan misi dan terus menjadi predator yang ditugaskan oleh desanya. Tak lama setelah itu, Kisame merasakan kehadiran musuh yang ternyata adalah pasukan dari Konoha yang dipimpin oleh Ibiki Morino. Saat tim Ibiki mulai menangkap hidup-hidup salah satu ninja Kirigakure yang terluka, Kisame menjatuhkan bahan peledak di dekat mereka, yang otomatis membunuh ninja Kirigakure tersebut. Bahkan dia rela menusuk temannya dengan pedang untuk mencegah Konoha mengumpulkan informasi dari ninja Kirigakure. Emang udah dingin banget ini Kisame, si hiu biru. Setelah terpojok di tebing, Kisame membunuh 3 orang lainnya, termasuk Miru, yaitu seorang gadis yang tadi mengajaknya makan malam. Gagal deh mantap-mantap. Dengan nafas terakhirnya, Miru bertanya mengapa Kisame melakukan hal seperti itu. Dan Kisame menjelaskan bahwa dia harus melakukan apapun yang diperlukan untuk mencegah informasi bocor dan membunuh rekan-rekannya, termasuk ke dalam keahliannya. Kisame kemudian melompat dari tebing untuk menghindari penangkapannya sendiri, sangat menyampingkan sisi kemanusiaan yang Kisame miliki. Sebenarnya Kisame ini manusia atau hiu ya? Setelah melaporkan kembali ke desa, Kisame menemukan bahwa Fuguki sendiri yang membocorkan informasi ini kepada musuh-musuh mereka. Hal itu lantas membuat Kisame memutuskan untuk membunuh tuannya sendiri, untuk membunuh bosnya sendiri. Setelah membunuh Fuguki, dia yang mengambil pedang Samehada milik pendekar pedang itu sebagai miliknya. Pembunuhan itu disaksikan oleh Yagura, sang Mizukage, yang memuji usaha dan kerja keras Kisame. Kisame curiga dan waspada karena dia percaya bahwa Yagura akan membunuhnya begitu saja setelah dirinya selesai dimanfaatkan. Kisame juga merenung bahwa dia tidak memiliki identitas dan bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan untuk mencapai perdamaian, daripada harus terjebak di dalam siklus pembunuhan dan penipuan yang menyelimuti dunia busuk ini. Belum selesai perbincangan mereka,
Lalu muncullah seorang pria dari belakang Yagura dan menawarinya kesempatan untuk bergabung dengannya sebagai kawan, untuk mendapatkan kedamaian dan menghancurkan dunia yang sudah busuk ini. Kisame kaget melihat pria itu memiliki Sharingan yang selama ini digunakan untuk mengendalikan Yagura. Menyadari mata dan kekuatan orang ini tidaklah sembarangan, Kisame bertanya mengenai identitas pria tersebut dengan percaya diri dan tipu-tipu seperti biasanya. Pria itu menyatakan dirinya adalah Madara Uchiha. Kan, udah Mimin bilang, Obito setelah kematian Rin, dia mulai menjadi pribadi yang busuk dan tukang bohong. Obito, kenapa kamu ini nak? Ketika kita ingin diperlihatkan mengenai identitas Madara saat itu, di tengah-tengah penasaran, tiba-tiba Kisame menggigit lidahnya sendiri untuk membuat dirinya tersadar. Hal ini jelas mengganggu teknik yang sedang digunakan oleh Aoba dan mulai melepaskan diri dari kurungan kayu yang telah dibuat oleh Yamato. Nampaknya saat itu Masashi Kishimoto emang mau narik ulur identitas Madara dan merasa terlalu cepat untuk membuka identitas asli pria bertopeng ini. Kalau sekarang mah kita udah tahu itu adalah Obito, ya kan? Obito si tukang ngibul sadar bahwa Kisame sudah terlalu lemah untuk melawan para shinobi di depannya. Kisame menjebak dirinya di dalam teknik penjara air miliknya. Muncul kenangan dan ingatan saat dia pertama kali bertemu dengan Itachi dan menjadi partner dalam Akatsuki. Itachi mengatakan kepadanya bahwa seorang pria tidak akan mengetahui sifat aslinya sampai dia mencapai akhir hidupnya. Demi menunjukkan loyalitas dan melindungi Akatsuki, Kisame memanggil 3 hiu dan bunuh diri dengan membiarkan hiu-hiu itu melahapnya hidup-hidup. Ini gila. Semua ninja yang ada di sana terkejut melihat apa yang dilakukan Kisame. Dan Killer Bee meyakini bahwa Kisame telah wafat melalui Samehada yang bertingkah sedih saat itu. Naruto menyatakan bahkan di Akatsuki saja masih ada seorang shinobi, gak seorang sih, masih ada shinobi yang rela mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi rekan-rekannya. Gai bilang juga, ini merupakan suatu kehormatan bagi seorang shinobi untuk melakukan hal tersebut, dan Gai tidak akan pernah melupakan Kisame selama hidupnya. Setelah itu Gai mengambil sebuah gulungan yang berisi informasi yang telah dikumpulkan oleh Kisame. Ia membukanya untuk mengetahui apa isi dari gulungan tersebut. Namun sayang seribu sayang, itu adalah jebakan, dan para ninja di sana terjebak di penjara air yang berisikan hiu. Sementara salah satu hiu mengambil gulungan tersebut dan melarikan diri ke laut. Jebakan terakhir yang telah disiapkan oleh Kisame. Itu merupakan detik-detik kematian dari Kisame Hoshigaki, seorang ninja yang sangat setia kepada tuannya, bahkan kepada Akatsuki, organisasi yang terkenal sangat jahat. Kira-kira kematian siapa lagi nih yang mau kalian tahu, guys? Sebelum video ini selesai, Mimin mau ngingetin, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe untuk mencapai 1000 subscriber channel ini ya guys. Gua admin 1 izin pamit dulu dan sampai jumpa di lain video. Terima kasih, bye bye.